Geda gedi geda oh. Demokrasi terpimpin atau Orde Lama 1959 hingga 1966 adalah masa ketika Presiden Indonesia Soekarno berkuasa di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden untuk mengembalikan UUD 1945 dan membubarkan Konstituente dengan tujuan mengatasi kegagalan dari Konstituente serta ketidakstabilan politik di Indonesia. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Meskipun Soekarno menerima berbagai perlawanan, Dekrit Presiden tetap dikeluarkan. Hal ini menandakan bahwa era demokrasi liberal telah berakhir, serta awal dari masa demokrasi terpimpin dimulai. Awalnya demokrasi terpimpin dibuat untuk memperbaiki sistem pemerintahan pada era demokrasi liberal. Namun pada nyatanya kekuasaan presiden menjadi sangat besar dan mutlak. Oleh karena itu, kekuasaan presiden yang mutlak tersebut mengakibatkan penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi atau menciptakan stabilitas politik. Demokrasi menjadi sentralisasi atau kekuasaan berpusat pada presiden. Selain itu, pemusatan kekuasaan presiden ini mengakibatkan pengangkatan presiden menjadi seumur hidup, pembubaran DPR serta pembentukan MPRS oleh presiden, di mana yang seharusnya dipilih oleh pemilu. Pada perkembangan ekonomi ini, upaya perbaikan perekonomian Indonesia dilakukan dengan pembentukan Dewan Perancang Nasional pada 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhyiddin. Selanjutnya, pada tanggal 26 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan terjadinya penurunan nilai uang untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Akibatnya, pecahan Rp500 nilainya akan berubah menjadi Rp50, begitu juga seterusnya. Selain itu, semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 akan dibekukan. Lalu, pada tanggal 28 Maret 1963, dikeluarkannya landasan baru untuk perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi Ekonomi. Deklarasi ekonomi ini dibentuk untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Akhir dari masa demokrasi terpimpin ini disebabkan munculnya peristiwa G30 SPKI. Peristiwa ini disebabkan oleh sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dinilai sangat berlawanan dengan paham komunisme. Oleh karena itu, gerakan ini sangat dilarang di Indonesia karena bisa membahayakan praktik Pancasila di Indonesia. Hal ini memicu terjadinya pemberontakan yang dilakukan PKI pada 30 September 1965. Adanya pemberontakan ini semakin menurunkan kepercayaan rakyat terhadap berlangsungnya demokrasi terpimpin. Akhirnya, Soekarno runtuh setelah peristiwa G30 SPKI. Pada tanggal 11 Maret 1966,
dikeluarkan surat perintah 11 Maret yang secara tidak resmi memindahkan kekuasaan Indonesia dari Presiden Soekarno ke Letnan Jenderal Soeharto. Pada akhirnya, tanggal 12 Maret 1966, Letnan Jenderal Soeharto turun menjadi presiden. Dengan ini menandakan bahwa masa demokrasi terpimpin berakhir dan ditandakan sebagai awal masa Orde Baru.